Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat pembahasan hasil penelitian kuantitatif. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk bagaimana cara membuat pembahasan ya. Jadi data yang sudah teman-teman peroleh dari lapangan dan sudah dianalisis berbentuk angka-angka, hasilnya akan diterjemahkan. Nah, sudah diterjemahkan, bagaimana hipotesisnya sudah didapatkan, tinggal kita buat pembahasannya. Nah, di dalam pembahasan itu isinya adalah sesungguhnya adalah jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Kita cek penelitian kita itu yang dirumuskan ada berapa. Kalau misalnya ada 4, berarti di pembahasan itu kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama kita cari data yang sudah dianalisis tadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua dijawab dengan data yang mana, kemudian yang ketiga dengan data yang mana, dan yang keempat dengan data yang mana. Tentu data ini yang untuk dibahas di bab 4 ini adalah data yang sudah dianalisis, kan sudah ada maknanya, tinggal diberi penjelasan. Nah, kemudian penjelasan ini disesuaikan urutannya, jangan berubah urutannya, maka jangan lupa cek lagi bab satunya ya. Jadi supaya kita tahu urutan pertanyaan penelitian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Misalnya contohnya ada 4 ya. Nah, pembahasan itu sebetulnya adalah sama dengan menjelaskan ya, menjelaskan permasalahan penelitian kita, dan ini adalah ruhnya dari sebuah penelitian. Jadi harus pandai ini membahasnya ya. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat, misalnya pernyataan dari pembimbing saat sidang, suka ada tuh yang bilang misalnya, ini kok pembahasannya kering. Nah, makna kering di sini adalah berarti teman-teman belum membahas sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi hanya angka-angka, tetapi penjelasan yang berupa deskriptif kualitatifnya belum muncul ya. Nah, kita lihat sekarang kalau gampangnya sih biasanya teman-teman mahasiswa mengatakan bab 4 ini, pembahasan ini adalah memberikan kata-kata, mengata-ngatai dari data yang ada. Angka-angka ini mau diapakan? Bagaimana menjelaskan angka-angka yang sudah kita peroleh dari prosedur analisis data. Nah, baik teman-teman sekalian, jangan lupa di dalam pembahasan ini kita gunakan teorinya, jangan mengambil baru. Untuk membahas kan perlu teori. Jadi ambillah dari bab 2 kita sendiri ya. Jadi itulah fungsinya bab 2 yang berisi landasan teori. Apalah namanya, ada yang menyebutnya landasan teori, ada yang tinjauan pustaka. Pokoknya yang ada di bab 2 itu kita bawa yang mana yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita ya. Jadi akan menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi saran saya jangan mengambil lagi teori yang baru. Nah, bagaimana kalau misalnya ada jurnal ya yang baru untuk mengiris, untuk membahas, boleh, karena itu kan hasil penelitian ya. Jadi kalau untuk teorinya sudah cukup yang dari bab 2 yang kita punya aja. Itulah makanya gunanya bab 2. Kadang-kadang teman-teman mahasiswa terutama yang untuk skripsi ini S1 seringkali tidak mengkaitkan antara teori yang ada di bab 2 dengan pembahasan. Jadi sendiri-sendiri gitu. Makanya disebut pembahasannya kering ya, kurang ada dukungan teori. Jadi jangan lupa kaitkan bab 2 landasan teori dan tinjauan pustaka, dibawa ya ke bab pembahasan hasil penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam kesempatan ini saya mau kasih contoh ya. Ya, kira-kira 1 atau 2 contoh di dalam membuat atau menulis pembahasan. Saya ambil contohnya misalnya di dalam program ilmu penyuluhan, ini penelitiannya ya. Ingin membahas tentang bagaimana intervensi program penyuluhan yang memiliki
tiga subvariabel ya. Jadi ada di dalam intervensi terprogram kan variabelnya. Nah, kemudian subvariabelnya ada intensitas penyuluhan, ada pelatihan, dan forum diskusi, itu subnya. Sekarang saya contohkan. Saya ingin pertama, jadi teman-teman pertama membahas dulu variabelnya ya di pembahasan itu. Setelah variabelnya dibahas, lalu masuk ke sub-sub variabelnya ya. Nah, sekarang contoh, kita bahas yang variabelnya. Misalnya begini, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel intervensi terprogram hampir seluruhnya berada pada kategori tinggi 92,5%, dan hanya sebagian kecil saja yang berada pada kategori rendah, yaitu, nah itu disebutkan kategori rendahnya berapa, beri penjelasan, baru setelah itu bagian subvariabelnya kita jelaskan. Saya ambil contoh subvariabelnya yang intensitas penyuluhan. Nah, sebelum masuk ke subvariabel, teman-teman sajikan dulu tabel ya, tabel yang berisi angka-angka yang dari analisa data ditampilkan, sehingga nanti pembaca akan melihat mana terjemahan hasil dari kerja teman-teman itu yang ya hasilnya itu membahas variabel, mana yang subvariabel. Nah, ambil contoh sekarang yang subvariabelnya. Ini contoh saja ya. Penyuluhan, saya ambil dulu data pengantarnya. Penyuluhan adalah kegiatan mendidik orang dan seterusnya. Ini ambil dari bab 2. Kenapa mengambil kata penyuluhan dulu, penjelasan penyuluhan? Kita akan mengangkat supaya pembaca tahu kita akan membahas intensitas penyuluhan. Nah, setelah kita ambil satu paragraf, ambil dari teori di bab 2, baru masuk ke hasil penelitian. Berdasarkan distribusi frekuensi peubah intensitas penyuluhan, diperoleh hasil bahwa para pendidik anak usia dini yang aktif mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan sebesar 75,57%. Kemudian yang itu kan yang tinggi ya. Nah, kemudian kita jelaskan yang rendahnya 24,43%. Nah, lalu kita sebutkan hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya mereka mendapat berbagai informasi yang mereka butuhkan dari penyuluh, dan sangat sesuai informasi dari penyuluh itu dengan kebutuhan para pendidik PAUD. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi contohnya, saya ambil contoh yang kedua ya, yang pelatihannya. Sama, di dalam alinea pertama kita jelaskan dulu subvariabel itu apa, maksudnya dari subvariabel itu ambil dari bab 2. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dan seterusnya. Panjang ini ya, saya ambil dari bab 2. Lalu setelah dijelaskan tadi penjelasan tentang pelatihan pelatihan itu fungsinya pelatihan dan diambil dari bab 2, baru masuk ke penjelasan yang didukung oleh angka ya. Berdasarkan distribusi frekuensi peubah pelatihan atau variabel pelatihan, diperoleh hasil bahwa 88,64% responden memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dalam berbagai program pelatihan, dan 11,36% berada pada kategori rendah. Artinya, nah jadi setelah teman-teman menuliskan angka-angka yang diperoleh dari hasil penelitian, kita harus menerjemahkan artinya itu apa ya. Artinya bahwa pada umumnya para pendidik anak usia dini amat menyadari bahwa kekurangan yang mereka miliki dalam aspek keterampilan mengajar, sehingga mereka berusaha keras untuk memenuhi kekurangan tersebut dengan aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seterusnya ya. Jadi itu contohnya. Jadi
Ada kata artinya boleh, atau hal ini menunjukkan. Jadi kalau kita lihat kerangkanya adalah dari setiap penerjemahan subvariabel, paragraf pertama adalah menerjemahkan dulu dan menjelaskan variabel dulu. Kemudian paragraf kedua adalah berisi angka-angka dari hasil penelitian kita. Paragraf ketiga terjemahkan dengan mulai katanya begini, artinya hal ini menunjukkan bahwa, gitu kan. Boleh ya, boleh menunjukkan, boleh artinya, mana aja yang enak dipilih. Nah, baik teman-teman, itu adalah bagaimana cara mudah untuk membuat pembahasan di bab 4. Nah, jadi jangan lupa ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah menerjemahkan, pindahkan dulu subvariabelnya itu dari bab 2. Kemudian di bagian unsur yang kedua adalah memasukkan angka yang sudah dijelaskan di tabel. Kemudian pada bagian ketiga atau paragraf ketiga kita menerjemahkan angka itu. Ya, makna dari angka-angka itu apa? Dengan kata hal ini menunjukkan bahwa, gitu ya. Jadi kalau memang misalnya petani, hal ini menunjukkan bahwa petani apa misalnya. Kalau karyawan, hal ini menunjukkan bahwa karyawan, gitu. Sebagainya tergantung kepada objek penelitian masing-masing. Ya, jadi harus berlatih membuat deskripsi dari kata-kata itu. Jadi nanti kalau tidak dideskripsikan, tidak diterjemahkan, maka bab 4-nya disebutnya tuh kering gitu, karena kurang bermakna. Jadi kalau hanya berupa angka-angka, berhenti dari angka saja, kemudian tidak ada penterjemahan, tidak ada interpretasinya, maka dirasa bab 4 pembahasan itu kurang bermakna ya. Jadi nggak ngerti maknanya apa. Oleh karena itu jangan lupa tahapannya, cek dari bab 1 permasalahannya apa, jangan sampai tidak dihubungkan ya satu sama lain. Jadi jangan lupa bab 1, bab 2 dengan bab 4 itu terhubung dengan baik di dalam pembahasan hasil penelitian. Dalam edisi kali ini contohnya adalah hasil penelitian kuantitatif. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang sudah akan mulai membuat pembahasan, dan insya Allah di lain kesempatan saya akan contohkan pembahasan penelitian kualitatif. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.